Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang pengawetan bahan pangan bagian kedua, di mana kita masih akan berbicara tentang teknik pengawetan bahan pangan. Nah, pada bagian pertama kita sudah membahas tentang pengawetan suhu tinggi, suhu rendah, dan pengeringan. Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas tentang 3 yang lainnya, yaitu pengawetan dengan bahan kimia, secara biologis, dan dengan cara pengalengan. Gimana jelasnya? Mari kita ikuti pembahasan kali ini. Pengawetan dengan bahan kimia. Nah, dari namanya saja, dari judulnya saja, pengawetan dengan bahan kimia. Berarti kita mengawetkan bahan pangan dengan menggunakan tambahan bahan kimia. Nah, jangan takut dulu. Bahan kimia itu tidak semuanya berbahaya. Jadi jangan termakan pemberitaan di TV, di media bahwa semua bahan kimia itu berbahaya. Sebenarnya tidak semua bahan kimia berbahaya. Ada banyak bahan kimia yang berfungsi untuk membantu kehidupan kita, salah satunya sebagai pengawetan bahan pangan. Nah, fungsinya apa sih bahan kimia di sini? Fungsinya adalah membantu mempertahankan bahan pangan dari serangan mikroba pembusuk. Nah, masih ingat ya kalian ya, mikroba pembusuk itu apa aja? Ada kapang, ada kamir, ada bakteri ya. Nah, yang membedakan dengan pengawetan-pengawetan yang sebelumnya, di pengawetan bahan kimia ini, dengan tambahan bahan kimia dia bisa memberi tambahan rasa. Seperti gula misal, dia bisa menambahkan rasa manis. Kemudian asin dari garam, asam dari jeruk misal. Selain itu ada juga bahan kimia yang ketika ditambahkan dia bisa menimbulkan atau memunculkan sebuah warna. Nah, itu berpeluang memberikan tampilan yang lebih menarik bagi bahan pangan tersebut. Tapi dengan bahan kimia ini kalian perlu memperhatikan takarannya. Karena namanya bahan kimia, sebaik-baiknya bahan kimia itu tentu kalau diberikan terlalu banyak, terutama bahan kimia yang sintetis yang buatan, tentu akan berbahaya bagi tubuh kita. Jadi perlu diperhatikan takarannya. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa bahan kimia itu ada 2, yaitu bahan kimia alami dan bahan kimia sintetis ya, atau buatan. Nah, bedanya apa ya? Yang alami berarti bisa kita peroleh dari alam. Nah, sementara kalau yang sintetis tentu harus melalui proses laboratorium terlebih dahulu gitu ya. Bahan kimia alami antara lain ada gula pasir, ada garam dapur, ada juga apel, bawang putih, dan juga keluak. Nah, ini bisa kalian temui dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, gula pasir. Gula pasir ini dia bersifat higroskopis. Higroskopis itu menyerap air. Jadi air-air yang ada di bahan pangan itu bisa diserap oleh gula pasir. Nah, kemarin udah sempat dibahas kalau air ini menjadi bagian yang menunjang kehidupan mikroba. Jadi harapannya ketika air itu diserap dari bahan pangan tersebut bisa lebih awet. Nah, gula pasir di sini punya sifat higroskopis, yaitu menyerap air. Nah, gula pasir tentunya nanti akan memberikan tambahan rasa manis pada bahan pangan. Nah, contohnya apa yang pakai gula pasir? Ada manisan, ada selai, dan dodol. Nah, selain gula pasir, ada juga garam dapur. Dia juga punya sifat higroskopis juga. Nah, dia karena namanya juga garam, ya dia memberi rasa asin. Contohnya di ikan asin dan telur asin. Loh Pak, kemarin katanya ikan asin pakainya metode pengeringan Pak. Ya nggak apa-apa. Kita bisa melakukan kombinasi antar metode atau teknik. Jadi bisa teknik pengeringan dengan kombinasi dengan bahan kimia. Seperti itu, dan kebanyakan memang seperti itu. Jadi tidak hanya menggunakan satu metode pengawetan saja.
Selanjutnya ada cuka apel. Nah, cuka apel. Apa sih cuka apel itu? Cuka apel itu adalah hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter. Jadi, cara membuatnya itu apel dicacah-cacah gitu, digiling halus, kemudian nanti dikasih bakteri Acetobacter. Nah, dia namanya cuka. Cuka itu kan asam. Jadi, dia bisa menurunkan pH bahan pangan. Nah, kalau pH-nya di bawah 6, mikroba itu kan nggak bisa tumbuh dengan baik tuh. Nah, makanya dia bisa mengawetkan bahan pangan. Nah, namanya asam, tentu ya rasanya juga akan asam ya. Nah, selain itu cuka apel ini juga bisa mencegah browning pada bahan nabati. Ingat ya browning ya. Browning itu perubahan warna. Jadi kayak apel yang habis mbok kupas, mbok taruh kulkas, nanti warnanya akan menjadi coklat. Nah, itu namanya browning. Nah, dengan pemberian cuka apel ini, browning bisa diminimalisir. Nah, contoh bahan pangan yang menggunakan cuka apel itu kayak acar, kimchi, jelly, dan minuman-minuman dalam kemasan itu. Selain itu, bawang putih ternyata juga bisa digunakan sebagai bahan pengawetan. Nah, kok bisa? Karena ada kandungan alisin dalam bawang putih yang bisa mematikan bakteri-bakteri seperti Escherichia coli, kemudian Shigella sonei, kemudian Staphylococcus aerogenes. Nah, itu juga bisa dimatikan dengan kandungan alisin dalam bawang putih itu. Nah, contoh pemakaiannya ada di pengawetan daging. Nah, jadi kalau kamu habis kurban, misal hari kurban, nah kamu dapat daging banyak tuh. Nah, supaya lebih awet, kamu kasih geprekan bawang putih. Jadi bawang putih kamu pukul atau kamu ulek, kemudian kamu kasih di tempat kamu nyimpan si daging itu. Nah, nanti dia bisa lebih awet. Nah, selain itu ada keluak. Nah, tahu keluak nggak? Nah, kalau nggak tahu, tanya sama ibumu ya. Biasanya kalau masak itu biasanya juga pakai keluak. Nah, keluak ini dia punya kandungan flavonoid di dalam keluak. Nah, dia juga bersifat antibakteri, sama seperti alisin dalam bawang putih tadi. Nah, yang membedakan dengan bawang putih, kalau bawang putih kan dia punya aroma yang khas kan. Nah, kalau keluak ini dia memberikan warna tambahan. Nah, kalau yang pernah lihat rawon, pernah makan rawon, nah itu biasanya dikasih keluak itu tuh. Kemudian bahan kimia buatan atau sintetis. Nah, ini biasanya buatan-buatan pabrik ya. Nah, seperti asam propionat, asam sitrat, asam asetat, asam benzoat, potasium sorbat, in package desistant, kemudian ethylene absorbent, kemudian wax emulsion, growth regulatory. Nah, itu contoh-contoh bahan kimia buatan. Lupa asam sitrat bukannya ada di jeruk? Ya, memang ada. Tapi kan di jeruk kita masih banyak kandungan-kandungan yang lain. Nah, yang di sini ini hanya bahan yang mengandung asam sitrat saja. Nah, biasanya ini buatan pabrik. Jadi dia memang benar-benar satu kemasan itu isinya ya asam sitrat saja, seperti itu. Yang kita akan bahas pertama ini adalah asam propionat, asam sitrat, asam asetat, dan asam benzoat. Dari namanya saja udah ketahuan ya, ada kata asam, berarti dia nanti fungsinya untuk menurunkan pH bahan pangan. Nah, pH turun, mikroba gak bisa hidup, ya mati. Nah, kemudian dia juga selain menurunkan pH, dia juga memicu difusi osmosis. Nah, tahu osmosis nggak? Osmosis itu penyerapan air di dalam bahan pangan. Nah, jadi kalau nggak ada air, mikroba akan mati. Nah, namanya juga asam, pasti juga akan memberikan rasa asam. Jadi ada efek rasa asam di situ. Selanjutnya ada potasium sorbat. Potasium sorbat. Nah, ini agak beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan asam-asam. Nah, kalau potasium sorbat ini dia tidak menimbulkan rasa asam. Dia bekerja pada pH netral. Nah, dia fungsinya hampir sama seperti tadi. Dia mencegah pertumbuhan jamur, bakteri, dan kapang. Itu potasium sorbat. Kemudian ada lagi in package desistant. Nah, yang membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya, in package desistant ini dia fungsinya ini menjaga benda tetap kering. Jadi dia ditambahkan di luar
bahan pangan itu, bukan dimasukkan ke proses pengolahannya. Bisa dipahami ya. Contohnya kayak silika gel. Jadi ada makanan sudah ditaruh di dalam kemasan, terus di luar kemasannya dikasih silika gel gitu ya. Nah contohnya mungkin ada yang pernah beli bakpia dari Jogja yang bentuknya kayak brownies itu. Nah itu di luarnya kan ada kayak silika gelnya. Nah itu desisten. Selanjutnya ini juga masih sama seperti tadi, ini ditaruh di luar bahan pangan. Yang ketujuh, etilen absorben. Jadi dia fungsinya untuk mengontrol gas etilen dalam bahan nabati. Nah, gas etilen ini dia bisa mempercepat kematangan bahan nabati. Nah, dengan dikasih etilen absorben, jadi gas etilennya diserap, jadi dia lambat proses pematangannya. Nah, etilen ini apa ya? Karbit. Nah, ada yang tahu karbit? Nah, kalau orang tua kalian punya mangga biasanya dikasih karbit biar cepat matang. Nah, etilen absorben ini dia menyerap etilen. Etilen itu gas yang dihasilkan oleh karbit itu. Seperti itu. Jadi kalau pengen awet sebenarnya nggak perlu dikarbit, tapi ya nggak matang-matang juga sih seperti itu. Nah, kalau wax emulsion, wax itu lilin. Jadi buah-buahan dikasih lapisan lilin di luarnya. Fungsinya supaya apa? Supaya kandungan airnya dia tidak cepat hilang. Nah, kenapa kok ini khusus pada buah? Nah, karena buah ya kalau nggak ada kandungan airnya nggak seger ya. Nah, ini biasanya di apel. Apel itu kalau terutama apel-apel yang impor, itu biasanya di bagian luarnya dikasih wax, dikasih lilin. Tapi nggak usah khawatir ya waxnya, ini aman untuk dikonsumsi. Tapi ya tetap kalau kalian beli apel ya usahakan dicuci bersih dulu sebelum dikonsumsi. Tadi sudah dengan cara kimia, sekarang dengan cara biologis. Nah, dengan cara biologis ini pakainya apa? Dia memanfaatkan bakteri dan enzim-enzim tertentu yang bisa mengawetkan bahan pangan. Pengawetan dengan bakteri. Nah, bagian dari secara biologis salah satunya menggunakan bakteri. Nah, pengawetan dengan bakteri ini disebut dengan istilah fermentasi. Nah, udah sering denger ya. Nah, produk-produknya seperti yogurt, ada tempe, kecap, keju, tape, nata de coco, brem, kemudian apa lagi? Peyem dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa contoh seperti yogurt itu pakainya mikroba lactobacillus bulgaricus ya maaf. Kemudian tempe pakai Rhizopus oryzae, kecap pakai Aspergillus wenti, keju Lactobacillus sp dan sebagainya. Itu contoh pengawetan dengan bakteri melalui fermentasi. Kemudian pengawetan dengan bantuan enzim. Nah, dia memanfaatkan reaksi biokimia yang terjadi antara enzim dengan bahan pangan. Contohnya ada enzim bromelin yang ada di buah nanas. Nah, ini biasanya dipakai untuk melunakkan daging. Nah, biasanya orang tua kalian masak daging, nah itu biasanya dikasih nanas supaya empuk. Nah, itu salah satu fungsi dari enzim bromelin. Selain itu dia juga bisa mengawetkan. Kemudian ada enzim papain dari buah pepaya. Jadi selain dari buahnya, buah yang masih muda ya, juga ada di daun-daunnya itu. Terus apa lagi? Nah, coba kalian cari nanti yang dapat enzim yang lain silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti yang bisa nanti dapat tambahan nilai. Yang terakhir, pengawetan dengan cara pengalengan. Nah, jadi pengawetan ini adalah dengan cara mengepek bahan pangan secara hermetis. Apa itu hermetis? Hermetis itu kedap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya. Jadi semua itu dia tidak bisa masuk ke dalam bahan pangan itu. Ya, jadi wadahnya itu nanti diisi, wadah yang kedap udara tadi, kemudian disterilkan secara komersial, disterilisasi. Nah, itu adalah proses pengalengan. Contohnya banyak ya, makanan-makanan dalam kaleng seperti sarden, kemudian apa lagi ya,
ini ya biasanya buah-buahan, kalengan, nah itu kayak leci dan sebagainya itu. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian dari pengawetan dengan cara pengalengan. Nah, keuntungannya mutu bahan pangan menjadi stabil. Kemudian kemasannya melindungi isi. Jadi lebih terlindungi isinya. Kemudian daya simpannya juga lama. Nah, selain itu kalau dalam kaleng biasanya lebih mudah untuk dikonsumsi. Jadi dia lebih siap saji, jadi instan gitu ya. Nah, gitu ya. Sementara untuk kerugiannya, yang pertama adalah kemungkinan terjadi kerusakan kimiawi, yaitu reaksi antara si bahan pangan di dalam kaleng tadi dengan komponen penyusun kaleng. Kemudian botulisme. Botulisme itu apa? Botulisme itu adalah keracunan yang disebabkan oleh racun bakteri Clostridium botulinum. Nah, itu disebut dengan botulisme. Kemudian yang ketiga hidrogen swell. Nah, apa sih hidrogen swell? Hidrogen swell ini adalah reaksi ya. Jadi asam dalam bahan pangan ini dia menyerang metal, menyerang logam dari kaleng itu tadi. Nah, akibatnya terjadi reaksi kimia dan terbentuklah gas hidrogen. Nah, itu hidrogen swell. Nah, jadi gitu ya. Jadi walaupun dia bisa awet lama, tapi tetap kalau sudah terlalu lama ya akan berbahaya juga. Ya, selesai. Ya, sekian untuk materi kali ini. Berarti kita sudah selesai ya materi teknik pengawetan bahan pangannya. Nah, jadi terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bisa kalian ambil ilmunya, pelajarannya. Jadi silakan nanti setelah ini kalau ada yang masih bingung, masih ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Melalui grup Telegram pun tidak apa-apa. Jangan malu untuk bertanya ya. Kalau kamu nggak tanya ya saya anggap kalian sudah paham gitu ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.